Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Gimana nih sekolahnya? Baik ya, insya Allah. Kali ini bersama saya Sabrina Adani, guru bahasa Indonesia di kelas 7. Kita akan membahas tentang surat dinas dan surat pribadi. Ada yang udah pernah kirim surat ke temennya? Atau kirim surat ke ayah atau ibunya? Nah, kalau yang sifatnya resmi, yang ada kop di atasnya, kalian udah pernah dapat belum ya? Atau malah udah pernah bikin belum ya? Dari organisasi atau dari sekolah? Oke, yuk kita cari tahu lebih banyak tentang surat dinas dan surat pribadi. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu surat dinas atau surat resmi. Jadi, pengertian surat dinas atau surat resmi adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan. Jadi, surat dinas ini atau surat formal ini itu bisa kalian pribadi yang menuliskannya untuk ke lembaga. Atau contoh, saya ingin menulis surat kepada Pak Presiden. Nah, itu juga termasuk surat resmi atau surat dinas. Lalu, contohnya, ada kerjasama antar sekolah atau antar organisasi. Nah, surat itu termasuk ke dalam surat resmi. Situasinya formal, ya. Oke, lalu apa sih ciri-ciri dari surat dinas atau surat resmi ini? Ciri-cirinya, yang pertama, ya pasti harus bersifatnya resmi atau situasinya formal tadi ya. Oke, yang kedua, berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Nah, surat-surat pemberitahuan yang sering kalian terima dari Mahatramania itu termasuk ke dalam surat resmi, ya. Oke, yang ketiga, menggunakan bahasa baku yang resmi. Apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku adalah bahasa formal yang bukan digunakan untuk kesehari-harian. Seperti ini, saya sedang berbicara ini, saya menggunakan bahasa baku atau bahasa yang resmi. Kalau bahasa keseharian kita ngomong seperti kamu. Nah, itu kan namanya bahasa sehari-hari. Itu biasanya digunakan untuk surat pribadi ya. Jadi kalau surat resmi ini menggunakan bahasa baku yang ada kata-katanya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke? Sampai sini mengerti? Kita lanjut ke struktur surat dinas. Ada apa aja ya? Wow, ada banyak. Struktur surat dinas kita bayangin dari yang paling atas. Ada kop. Ada nomor surat. Kop itu yang kayak gimana sih, Bu? Kop itu adalah nama instansi yang paling atas tuh, nama instansi, lalu ada lambang instansinya atau lembaganya, ada alamat di situ. Nah, itu namanya kop surat. Lalu di bawah kop surat itu ada nomor suratnya dan ada tanggal kapan surat itu dibuat. Lalu jika ada lampiran, dituliskan lampirannya, perihalnya untuk apa? Perihal tuh seperti ini surat untuk apa? Untuk undangan, pemberitahuan,
tadi kita sudah membicarakan bagian perihalnya. Bisa perihal untuk undangan, pemberitahuan, peminjaman, dan lain sebagainya. Lalu kita beralih ke alamat. Ya, alamat ini adalah alamat yang ditujukan ya, maksudnya misal untuk Ibu Sabrina Adani di mana? Di Depok, di Bogor, seperti itu ya. Baru setelah itu kalian harus mengucapkan salam pembuka. Salam pembukanya kalau orang Islam kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umum, misal kita bisa salam sejahtera bagi kita semua. Oke, salam pembuka ada banyak sekali ya. Bisa kalian sesuaikan dengan tujuan surat kalian gitu. Lalu yang ke-8 ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini biasanya sebagai penuntun untuk ke isi suratnya. Seperti berbarengan dengan hari lahir Nabi Muhammad, maka sekolah akan mengadakan Maulid Nabi pada tanggal baru, seperti itu. Nah, itu paragraf pembuka. Lalu ada inti suratnya. Inti surat ada tanggal, ada tempat, biasanya kalau mengundang, atau pokoknya banyak sekali deh. Inti suratnya itu apa? Sesuai dengan perihalnya. Kalau inti suratnya, kalau perihalnya itu tentang undangan, berarti inti suratnya kami mengundang Bapak Ibu sekalian ke sekolah SMP, ke SMP IT Rahmania. Kalau perihalnya itu pemberitahuan, jadi inti suratnya adalah kami memberitahukan bahwa santri Mahat Rahmania bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Lalu ada paragraf penutup. Paragraf penutup itu seperti sekian pemberitahuan yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baru salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu salam penutupnya. Lalu di bawah bagian bawah surat ada nama dan tanda tangan yang menyetujui surat tersebut. Gitu. Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke surat pribadi. Pengertian dan ciri-ciri surat pribadi seperti apa ya? Jadi, surat pribadi adalah surat yang personal atau individu dan bebas, tidak ada unsur kelembagaan. Kalian mau memberikan ke siapapun, kalian sudah dekat gitu dengan seseorang ini, nah kalian bisa bebas menggunakan bahasa intim kalian, bahasa yang sama-sama kalian mengerti. Itu namanya surat pribadi atau surat personal. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri dari surat pribadi adalah yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. Misal, hey yo bro, atau halo, apa kabar nih? Gitu kata sapaannya. Lalu yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi tetap santun ya. Santun adalah nomor 1 kalau komunikasi mau berjalan dengan baik. Oke, yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa yang menerima suratnya. Kalau kalian memberikan surat kepada orang tua kalian, berarti ragam bahasanya juga lebih halus lagi. Kalau sama temennya mungkin bisa sedikit santai. Oke, selanjutnya yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Gitu, seperti tadi yang nomor 1, hampir mirip ya. Lalu selanjutnya, menggunakan kata ganti orang pertama untuk si pengirim dan kata ganti orang kedua untuk
Yang ganti orang pertama tuh apa ya? Kata ganti orang pertama adalah aku, saya. Nah, kalau kata ganti orang kedua itu yang menunjuk langsung, yaitu kamu. Gitu. Lalu, ciri-ciri selanjutnya yaitu ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Oh, ini masuknya ke surat dinas ya. Penggunaan bahasanya berbeda dengan yang pribadi tadi. Kalau surat dinas, pilihan kata sapaannya bersifat formal. Ragamnya menggunakan ragam baku. Lalu yang terakhir, kata yang dipilih mengandung makna yang sebenarnya atau denotatif, bukan kiasan. Oke, selanjutnya kita lihat contoh dari surat dinas. Di sini, ini ada lembaga Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Jember, Fakultas Sastra, Panitia Pekan Khairil Anwar 11. Jadi ini adalah surat dari Panitia Pekan Khairil Anwar di Fakultas Sastra Universitas Jember. Ini ada nama lembaga, alamat, kode pos, dan logo. Ini yang dinamakan dengan kop surat. Lalu ini ada nomor dan lampiran perihal. Perihalnya pemberitahuan kegiatan. Di sini ada tanggal 7 Maret 2011. Nah, ini adalah kata sapaannya. Yang terhormat. Seharusnya dituliskan ya namanya siapa. Yang terhormat. Kepala Fakultas Sastra, misal di Jember, dituliskan lokasinya di mana. Lalu ini ada paragraf pembukanya. Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka Pekan Khairil Anwar 2011, Fakultas Sastra Universitas Jember akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, nah ini setelah paragraf pembuka tadi ada isinya. Isinya adalah seminar nasional. Lalu paragraf penutupnya, sehubungan dengan itu kami memohon kepada Bapak Ibu untuk dapat turut berpartisipasi. Ini masih inti ya, karena di sini menyebutkan kami atau panitia tadi memohon kepada Bapak Ibu untuk dapat turut berpartisipasi. Memohon untuk kedatangannya gitu. Nah, penutupnya, dengan demikian pemberitahuan dari kami atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Lalu di sini ada nama, gelar, dan tanda tangan yang menyetujui surat tersebut. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari surat pribadi. Tetap ya menggunakan tempat dan tanggal di atas, tapi tidak perlu menggunakan kop. Lalu tujuan suratnya ke siapa? Sahabatku Manda di kota hujan. Nah, tidak harus menuliskan kota sebenarnya. Ini yang namanya makna kiasan dan makna denotatif. Kalau makna kiasan, ini kota hujan. Makna denotatifnya atau makna yang sebenarnya adalah Kota Bogor. Lalu selanjutnya ini ada salam pembuka yang informal, tidak usah baku. Hai Manda, hanya seperti itu. Lalu ada pembuka suratnya, isi suratnya apa, penutup suratnya. Itu dulu ya. Kabar dariku, salam hormatku untuk kedua orang tuamu. Nah, lalu ada salam penutup yang tercinta atau biasanya sahabatmu. Nama pengirimnya ada yang terakhir, boleh ditambahkan dengan tanda tangan kalian. Lalu kirim deh ke alamatnya. Seperti itu. Jadi sekian
Eh, Sekian pembahasan tentang surat dinas dan surat pribadi. Semoga kalian bisa memahami materi dari video ini. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.